Teman-teman pencinta karya Franz Kafka, saya barusan meringkas dan menerjemahkan wawancara biograf penulis buku biografi Kafka, Rainer Stach, dengan seorang bernama Przemek Schreck. Judulnya Menulis Biografi Kafka Karena Empati. Rainer Stach mempunyai idola penulis biografi bernama Rudiger Safranski. Safranski menulis secara mengalir dari banyak sumber. Penulis biografi Kafka ternama sebelumnya adalah Klaus Wagenbach. Rainer Stach pernah mengunjungi Wagenbach di kantornya beberapa kali. Wagenbach cerita kalau dia bertemu Max Brod. Max Brod memberi dokumen-dokumen, tetapi Wagenbach ini orang yang kritis, punya pandangan sendiri yang keras. Wagenbach itu punya dokumen dan pertemuannya dengan Brod sepertinya tidak terjadi kecocokan. Rainer Stach, penulis biografi Kafka ini awalnya bekerja pada penerbit Fischer di Jerman yang menerbitkan karya-karya Franz Kafka. Kemudian dia menulis disertasi tentang pacar-pacar Kafka. Dari situ ia memulai mengumpulkan bahan untuk ditulis yang ia punyai. Misalkan tentang peristiwa pembatalan tunangan Kafka dengan Felis. Kemudian dia membaca semua buku harian Kafka dan surat-surat Kafka kepada pacar dan keluarganya. Rainer Stach meneliti surat-surat itu dan buku harian Kafka. Kata demi kata dia telusuri. Ia ingin tahu kapan Kafka bangun pagi, kapan Kafka mulai tidur, dan apa kegiatannya setiap hari dan pada waktu luangnya. Rainer Stach pada tahun 1997 dia ke Amerika untuk mengunjungi keluarga Felix Bauer. Tetapi keluarga itu menutup diri. Mereka tak mau bertemu, apalagi terkait Kafka dengan orang Jerman. Stach merasa aneh saja, kenapa tak bersedia membicarakan hal Kafka dengan orang Jerman, toh ia berbahasa Jerman juga. Tapi Rainer Stach paham, mungkin keluarga Felix Bauer ini traumatis dengan era Nazi dulu. Semua hartanya diambil oleh Nazi. Suami Felix ini adalah orang kaya, pemilik bank privat, tetapi di USA tidak bisa bahasa Inggris. Karena bahasa ibunya bahasa Jerman. Tentu pada awal-awalnya sulit di USA untuk beradaptasi. Rainer Stach berusaha, akhirnya membuahkan hasil. Dia menghubungi penerbit Fischer Jerman di Amerika dan disarankan agar mencoba lagi, tetapi pembukaannya menggunakan bahasa Inggris, jangan bahasa Jerman saat berkenalan. Berkat bantuan penerbit Fischer di Amerika, dikontak lagi keluarga Felix dan akhirnya berhasil. Rainer Stach berhasil bertamu di rumah keluarga Felix. Tentu saja Felix sudah meninggal tahun 60. Ia bertemu anak lelakinya. Anak lelaki Felix mengatakan, tahukah Anda bahwa Kafka telah menyiksa ibu saya selama 5 tahun? Nah, Rainer Stach balik bertanya, Anda juga perlu tahu ya, ada anggapan bahwa ibu Anda menyiksa Kafka. Balik ditanyakan. Dan anak Felix itu tertawa lebar. Rainer Stach diizinkan melihat foto-foto ibunya dengan Kafka zaman dulu. Ia bercerita ketika Kafka belum terkenal. Rainer Stach melihat rak buku dan ia dapati ada kalender yang berisi catatan di tanggal kunjungan Grete Bloch. Grete Bloch ini adalah teman dekat Felix
Ia membantu jika ada hubungan konflik antara Kafka dan Felis. Dia yang menjadi penengahnya. Tetapi Goethe, menurut anaknya Felis, tak mau membicarakan tentang Kafka. Mereka berdua sebetulnya bersaing dekat dengan Kafka. Hidup keluarga Felis waktu itu melarat di Amerika. Bahkan puli, ya kaos lengan panjang itu dijual saat awal-awal. Surat-surat Kafka yang dibawa Felis ke Amerika itu dijual seharga $8.000 sampai sekitar $50.000. Menurut Rennerstach, kalau sekarang itu sudah harganya jutaan dolar. Perpustakaan di rumah Felis itu besar sekali. Anak perempuan Felis juga tidak ada kontak dengan keluarganya. Dan ia sudah meninggal. Kafka punya idola penulis, Gustave Flaubert dari Prancis. Ayah Flaubert punya penyakit yang sama dengan Kafka, yakni tuberkulosis. Flaubert menulis sangat perfeksionis. Dia seorang tipe yang fanatik perfeksionis. Ia baca vokal demi vokal sampai 30 kali baru dianggap selesai. Prosa Flaubert itu seperti dia bilang seperti puisi. Jadi tidak hanya buku puisi yang ditulis secara puitis, tetapi prosa pun bisa ditulis secara puitis. Untuk itu Kafka pun seperti itu, karya Kafka. Ia bisa menceritakan banyak peristiwa dengan sedikit kalimat. Itu khas karya Kafka. Orang beranggapan karya Kafka itu depresif. Menurut Rennerstach, tergantung cara membacanya. Harus seperti membaca komik. Pada cerita komik selalu ada dua nuansa, sedih dan lucu. Nah, pada karya Kafka juga seperti itu. Kadang menyedihkan tetapi ada humornya juga. Rennerstach pernah diundang berbicara di berbagai universitas di Turki. Pihak panitia membacakan karya Kafka dalam bahasa Turki. Dan di sebuah aula ada ratusan mahasiswa. Dan tak ada seorang pun perempuan yang memakai jilbab. Penjelasannya cukup mengundang nuansa humor. Namun tak seorang pun ada mahasiswa yang tertawa. Kemudian saat istirahat di kedai, Rennerstach menanyakan kepada profesor, kenapa tak ada yang tertawa? Kan ada cerita lucunya. Profesor itu menjawab, bagi orang Turki, kisah seperti itu tidak bernuansa lucu. Maka tidak perlu ditertawakan, melainkan serius. Ketika Kafka meninggal pada 3 Juni 1924, 5 minggu setelah kematiannya, banyak penerbit ingin menerbitkannya. Mark Brod membawa naskah Kafka kepada penerbit-penerbit yang salah. Max Brod sendiri tak mengira kalau karya Kafka akan mendunia. Karya Kafka mulai dianggap penting dan berkualitas tinggi justru bukan di lingkungan sastra Jerman sendiri. Belakangan setelah eko karya Kafka mencuat, bisa dibilang penerbit Jerman mulai rame menerbitkannya lagi. Dengan kata lain, kembalinya karya sastra Jerman ke pangkuan sendiri. Mark Brod beranggapan bahwa dirinya yang paling tahu tentang karya Kafka. Ia teman dekatnya, tetapi tak ada alasan yang ilmiah. Ketika Brod ditanya, kenapa Anda menganggap bahwa analisisnya paling benar sendiri? Apa alasannya? Brod menjawab singkat dan sulit dipercaya secara ilmiah. Ya karena saya teman dekatnya Kafka. Dora Diamond juga tidak cocok dengan Brod. Ada sekitar 20 buku catatan Kafka yang dibawa Dora ke Berlin. Dan ketika Nazi mulai berkuasa, naskah Kafka itu diambil oleh pasukan Nazi bernama Gestapo, Geheime Staatspolizei. Apakah naskah itu masih ada atau sudah di tangan orang secara pribadi? Tidak jelas. Tetapi Dora pernah mengutarakan bahwa karya Kafka minta dimusnahkan. Sifat Dora juga tertutup. Kafka itu sastrawan yang tidak suka membicarakan karyanya, apalagi dipuji. Suatu saat ada ayah teman Kafka yang sudah membaca novela Metamorfosis. Ia tahu kalau Kafka akan datang, maka ia memberi komentar.
Ketika Kafka datang, langsung dipuji oleh ayah temannya. Karya Metamorfosis itu luar biasa. Apa tanggapan kamu? Kafka menjawab, itu karya yang jelek. Padahal Kafka bisa berbicara dengan anak muda dan orang tua. Tetapi dia orang yang penuh rahasia. Ia tak mau membicarakan teksnya. Ia dengan teksnya sendiri saja dia diamkan. Ia menjaga jarak dengan teksnya. Kafka sosok yang sangat peka. Ia pernah menangis sendiri saat menonton film di bioskop. Ia pernah sedih memergoi seorang gadis tak punya ayah dan tak punya uang. Randerstad mengaku sebagai penulis biografi Kafka pernah direndahkan oleh kaum intelektual dan akademisi. 3 jilid buku biografi Kafka lebih dari 2.000 halaman dan dikerjakan selama 18 tahun dianggap semacam folklore saja. Ia pernah ditanya oleh aktivis kiri tentang penyusunan buku biografi. Ia sebutkan ia mengumpulkan bahan dari luar karya Kafka juga, termasuk bagaimana keadaan minoritas Yahudi di Praha waktu itu, bagaimana kaum minoritas Ceko memusuhi nasionalis, bagaimana kaum nasionalis Ceko memusuhi minoritas warga berbahasa Jerman di Praha, termasuk Yahudi yang berbahasa Jerman, tentang teater, tentang sejarah Ceko. Bagi Stach, menulis buku biografi harus dengan rasa empati dengan sosok yang ditulis. Kalau sudah tumbuh empati, maka buku itu akan lebih mudah ditulis dan menjadi berkualitas. Ia bayangkan sendiri bagaimana penulis biografi seorang psikopat. Ia pernah membaca buku biografi Stalin. Apakah penulisnya punya empati? Kalau aku tak sanggup. Itu dulu. Terima kasih. Salam sastra.